Halo teman-teman, suatu kali saya berbincang dengan seorang bapak di dalam sebuah perjalanan. Dan kemudian dia mengatakan, sebetulnya Tuhan di dalam agama Islam dan di agama Kristen itu adalah Tuhan yang sama. Namanya Allah, bukan? Pertanyaannya adalah, apakah betul demikian? Nah, kita kembali kepada sebuah pertanyaan yang paling hakiki saya rasa. Apakah betul Allah yang disembah oleh umat Muslim dan juga umat Kristiani adalah Allah yang sama? Apakah betul bahwa Allah yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang sama? Nah, oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk melakukan sebuah pendekatan sederhana sebagai dasar nalar kita untuk menelaah hal ini. Teman-teman, saya mau mulai dengan dua premis. Premis pertama adalah Allah itu ada dan Allah itu esa. Saya kira kedua agama, yakni Islam maupun Kristen, mengakui hal yang sama. Kedua, Allah itu berpribadi dan dia secara konsisten menyatakan dirinya tanpa berkontradiksi satu sama yang lain. Dari dasar dua premis inilah kita akan melakukan sebuah pendekatan. Apakah Allah yang disembah oleh orang Kristen maupun oleh orang Muslim adalah Allah yang sama? Pertama, di dalam Islam, Allah digambarkan sebagai Allah yang unitas. Maksudnya adalah Allah itu esa, Allah itu hanya satu pribadi, dan di dalam agama Islam disebut sebagai tauhid, yakni keesaan atau Allah yang hanya satu. Sedangkan kekristenan mengenal sebuah istilah yakni trinitas, atau mungkin seringkali kita akrab mendengar kata Tritunggal. Allah itu esa, Allah itu tiga pribadi. Nah, teman-teman perlu diakui bahwa hal ini adalah sesuatu yang cukup kompleks. Karena itu kita akan bahas mengenai Allah Trinitas di dalam video yang lain. Yang kedua, Quran dengan gamblang sekali menjelaskan tentang pribadi Allah. Di dalam surah 112 ayat yang ketiga, yakni surah Al-Ikhlas, di situ dikatakan, Dia Allah, Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Konteks dari surah ini adalah jawaban sang Nabi terhadap orang-orang dari agama Kristen, bahkan dikatakan Yahudi juga, yang mempertanyakan tentang pribadi Allah, tentang ketuhanan Yesus. Dengan kata lain, Islam menyangkal akan adanya Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahkan di dalam kekristenan, Alkitab dengan jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 berkata demikian, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, Quran di dalam surah 3 ayat 32, yakni surah Al-Imran, di situ dikatakan bahwa taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dengan kata lain, Allah digambarkan sebagai pribadi yang mengasihi orang-orang manusia yang taat dan percaya, atau taat dan suci hatinya. Sedangkan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Bahkan Allah itu dekat dengan orang-orang berdosa. Di dalam firman Tuhan, Markus pasal yang kedua ayat 16-17, konteks dari perkataan Yesus ini adalah para ahli Taurat dan orang Farisi sementara gerah sekali melihat Yesus sementara duduk makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Maka mereka berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Maka Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka teman-teman, izinkan saya dari tiga hal tadi untuk menggunakan sebuah analogi untuk memudahkan kita untuk mengerti apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Karena ada dua mahasiswa yang bersahabat. Mereka tinggal di luar negeri, namanya adalah Dimas dan juga Dadang. Keduanya ini diwawancarai secara terpisah mengenai pemerintahan di Indonesia. Dimas berkata bahwa pemerintahan di Indonesia, yakni pemerintah eksekutif ini, diwakili oleh seorang presiden bernama Joko Widodo atau Presiden Jokowi, bersama-sama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan segenap atau seluruh kabinet
pemerintahan yang ada, mereka bekerja bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Presiden Jokowi, kata Dimas, adalah presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya. Bahkan Presiden Jokowi adalah presiden yang gemar sekali belusukan sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai di Papua. Lagi pula, Presiden Jokowi adalah presiden yang dikenal baik kepada seluruh rakyatnya. Bukan hanya pendukungnya saja, tetapi ia juga baik kepada orang-orang yang menentang dia atau orang-orang yang bukan pendukungnya. Sementara itu Dadang ketika ditanyai mengenai pemerintahan Indonesia, maka Dadang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia, eksekutif itu dipimpin oleh seorang presiden saja, Presiden Joko Widodo atau disebut Presiden Jokowi. Tetapi presiden ini tidak mempunyai rekan-rekan yang lain. Dia hanya memerintah Indonesia seorang diri. Presiden Jokowi ini menurut Dadang adalah seorang presiden yang hebat, yang luar biasa. Dadang melanjutkan bahwa Presiden Jokowi ini adalah tipikal presiden yang suka bekerja di belakang meja. Jadi dia bukan presiden yang suka belusukan, yang suka dekat dengan rakyatnya, melainkan dia tipikal presiden yang menyelesaikan pekerjaan dari belakang meja. Selain itu, menurut Dadang, Presiden Jokowi adalah presiden yang mengasihi orang-orang pendukungnya. Dia adalah presiden yang sangat baik kepada orang-orang yang mendukung dia. Tetapi sayangnya di lain sisi, para penentang dia atau orang-orang yang tidak sepaham dengan Presiden Jokowi adalah orang-orang yang lantas kemudian tidak diberikan fasilitas oleh negara. Sekali lagi, analogi ini hanya sebuah permisalan atau hanya sekadar sebuah pengandaian, teman-teman. Nah, jika Anda mewawancarai Dimas atau Dadang, pertanyaan saya adalah, apakah Dimas dan Dadang sedang membicarakan orang yang sama? Mungkin mereka ingin sama-sama menunjuk kepada orang yang sama. Tetapi sesungguhnya kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya figur dari orang yang dimaksudkan oleh Dimas maupun Dadang adalah figur yang berbeda. Apa yang dijelaskan oleh Dimas tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh Dadang. Sama halnya teman-teman dengan upaya agama Kristen dan agama Islam di dalam menjelaskan figur Allah itu sendiri. Kedua agama sama-sama ingin merujuk kepada figur Allah. Tetapi masalahnya adalah deskripsi baik dari Kristen maupun dari Islam adalah deskripsi yang berbeda. Karena itu saya rasa sebaiknya kita jangan kebablasan untuk menyamaratakan atau menyamakan Allah yang dimaksud di dalam kekristenan dan Allah yang dimaksud oleh Islam. Lantas dengan dalih toleransi kita memaksakan untuk menyamakan figur Allah yang diajarkan oleh Islam maupun diajarkan oleh Kristen. Bagi saya, toleransi itu adalah ketika kita menghargai perbedaan yang ada. Dan dalam hal ini adalah perbedaan ajaran antara Kristen dan juga ajaran Islam. Dan tentu saja bodoh sekali apabila Dimas dan Dadang lantas kemudian berkelahi gara-gara mereka berbeda keyakinan atau berbeda pendapat tentang Presiden Jokowi, bukan? Maka pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi sikap Anda ketika Anda selesai nonton video ini? Saya rasa sikap yang paling tepat adalah kita semakin rendah hati untuk belajar. Selain itu, kita haus untuk menemukan kebenaran. Dan yang paling penting adalah nggak perlu bertengkar hanya karena kita berbeda keyakinan. Teman-teman, demikian video kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Kiranya engkau menemukan kebenaran yang membebaskan engkau. God bless you.